Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, kami membuka hati kami Tuhan. Tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami, yang sanggup memberi kekuatan bagi kami urapi hamba-Mu. Dan kami semua membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua kita keadaannya baik, sehat, dan luar biasa ya. Dan baik, sebelum melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi berkat dan memberi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya. Baik, malam ini saya bacakan Shalom Ibu Debbie. Ya, puji Tuhan, saya seorang ibu berumur 63 tahun. Dan awalnya saya mendapat video Mezbah Doa itu dari kakak saya. Ya, saya mendapatkan video itu di tengah pandemi. Tahun 2021 kakak saya telah berpulang ke rumah Bapak. Saya mau berbagi kisah tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Awalnya saya hanya sesekali saja ikut Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Jujur, bahkan kadang saya bosan. Maaf ya Bu ya. Haleluya ya. Kalau ikut saya selalu tidak tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, saya yang punya kedagingan terikat dengan judi. Walaupun hanya iseng dan sebatas teman-teman seusia. Yang waktu itu saya anggap hanya untuk mengisi waktu saja. Tapi ternyata menjadikan saya ya seperti berbeda, bahkan di zona kesenangan. Akhirnya terikat dengan judi ya. Ini ibu-ibu umur 63 tahun terikat dengan judi. Ternyata banyak ibu-ibu ini berjudi ya. Lalu ya yang tadinya dipikir itu hanya iseng, isi waktu, lama-lama sudah menjadi ketergantungan. Bahkan udah menjadi kesenangan berjudi. Saya mulai ikut Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur walau tidak tepat waktu. Tapi saya juga tetap berjudi ya. Bahkan saya juga rajin ke gereja. Tapi judi juga jalan terus. Banyak yang begini nih ya. Kalau ada saudara yang masih begini, bertobat saudara ya. Hingga suatu hari 3 bulan yang lalu Tuhan izinkan saya terserang hipertensi. Akibat dari tiroid yang tinggi karena saya mengabaikan kesehatan dan berpikir sehat, sehingga saya dihinggapi rasa takut yang benar-benar membuat saya akhirnya bertobat dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Saya takut kalau sendirian ya, di dalam rumah pun saya harus selalu ditemani ya, ada rasa ketakutan. Sampai mandi pun saya selalu memutar lagu-lagu rohani untuk menenangkan jiwa saya. Kalau serangan ketakutan itu datang, saya selalu datang kepada Tuhan Yesus. Saya berseru, saya memanggil nama Tuhan Yesus. Sampai saya tidur dengan menggenggam Alkitab di dada saya, baru saya bisa tidur. Lalu saya sangat tersisa dengan keadaan itu dan akhirnya saya bernasar. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya ya. Saya akan bertobat Tuhan. Bahkan saya tidak mau berjudi lagi Tuhan. Ya, saya mau memuji menyembah Tuhan Yesus. Saya mau bertobat. Dan sejak saat itu saya pun akhirnya rajin mulai menyembah Tuhan. Ya, dan Tuhan Yesus itu baik Bu. Sungguh baik, sangat baik. Akhirnya saya pun dipulihkan Tuhan. Dan saya yakin semua berkat kebaikan Tuhan Yesus dan juga semua khotbah-khotbah ibu yang terus menguatkan saya, membimbing, bahkan mengajar saya untuk hidup benar dan belajar mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, sekarang saya selalu mengikuti Mezbah Doa dan Mezbah Syukur dan saya juga mulai rajin membaca Alkitab Bu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat baik telah menyembuhkan dan memulihkan saya. Juga terima kasih buat Ibu Debbie dan seluruh tim yang selalu setia menuntun kami dengan semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu menohok, tapi benar-benar itu apa adanya. Saya berdoa semoga kesaksian ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengar dan menambah iman percaya kita bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus ya, Tuhan punya cara dan Tuhan punya
rencana untuk menuntun kita yang tersesat agar kembali kepada jalannya. Wow, puji Tuhan ya, luar biasa kesaksiannya. Memang banyak orang Kristen ke gereja iya, dengar misbah doa iya, judi jalan terus, ya rokok jalan terus ya, dan semua jalan terus. Tapi puji Tuhan malam ini kita mendengar saksian dari seorang ibu umur 63 tahun. Ya, sudah dengar misbah doa, sudah ini, dan akhirnya masih terus judi jalan terus. Tapi puji Tuhan bergumul berdoa supaya Tuhan pulihkan, sampai akhirnya diserang rasa ketakutan yang begitu luar biasa, dan akhirnya berbalik kepada Tuhan, dan sekarang Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan, bahkan tidak judi lagi. Wow, puji Tuhan. Ya, teruslah ya ibu mendekatkan diri dengan Tuhan, sebab bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau bertobat. Saya berdoa untuk setiap saudara yang mendengarkan ini. Ayo saudara, apapun dosamu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ingin keluar dari rokok, yang ingin keluar dari judi, jangan main-main. Ya, dengar khotbah iya, baca Alkitab iya, ke gereja iya, kasih persembahan iya, tapi judi jalan terus, rokok jalan terus, semua kedagingan jalan terus, maka saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat itu adalah persembahan terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan. Serahkan hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa, dan hiduplah menghormati Tuhan ya. Iya, baik, kita kemarin sudah selesai dengan Mazmur 66 dan sekarang kita masuk Mazmur 67. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Selah. Ya, saudara, ya memang ya kita harus terus meminta kepada Tuhan untuk biarlah Tuhan tuh mengasihani kita dan memberkati kita, dan biarlah Dia menyinari kita dengan wajahnya. Seperti kesaksian malam ini kita dengar ya dari seorang ibu umur 63 tahun yang meminta belas kasihan Tuhan agar dia bisa bertobat dan lepas dari ikatan judi. Ya memang hanya karena belas kasihan Tuhan kita ini bisa melakukan segala sesuatu. Ya, dan pemazmur berkata kiranya Allah mengasihani kita. Ya, apa itu mengasihani kita? Ya, artinya kita ini diberi belas kasihan untuk kita ini boleh ya bertobat, boleh melakukan segala perkara. Ya, itu karena Tuhan mengasihani kita. Berbahagialah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tapi ingat, orang yang dikasihi Tuhan juga itu ditegur dan dihajar supaya bertobat. Kalau kita menerima belas kasihan Tuhan, itu berarti kita harus siap untuk ditegur. Kesaksian malam ini ibu yang sudah dengar mesbah doa, sudah sudah ya menerima Tuhan Yesus, tapi terus main judi, akhirnya ya ditegur Tuhan kena hipertensi, nggak bisa tidur, tiap malam ketakutan, ya sampai harus ditemani di kamar, ditemani kemana-mana ditemani. Ya itulah cara Tuhan. Akhirnya ketika ibu bertobat, meminta ya agar Tuhan mengasihani, memberi kesempatan bertobat, ya, dan akhirnya ibu bisa disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ya, biarlah Tuhan itu ya mengasihani kita, bahkan menyinari kita dengan wajahnya, agar jalan-jalan Tuhan itu dikenal di bumi dan keselamatan Tuhan itu di antara segala bangsa. Siapa yang harus membawa ya atau memperkenalkan nama Tuhan kepada segala bangsa yang ada di bumi ini? Ya kita lah sebagai anak-anak Tuhan. Waktu belas kasihan Tuhan ada atas kita, maka hidup kita ini diubahkan, dipulihkan, dan kita harus menjadi berkat dan kesaksian agar nama Tuhan itu dikenal orang, agar jalan-jalan Tuhan itu ya bisa dikenal, keselamatan daripada Tuhan itu dikenal oleh segala bangsa. Karena kita menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat berikutnya, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ya, biarlah orang-orang itu bersyukur kepada Tuhan, ya karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk ya membebaskan kita, memulihkan kita. Jadi kita bersyukur tuh hanya pada Tuhan.
bukan bersyukur kepada siapapun, tapi kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sela. Ya, kita berdoa saudara, Indonesia ini terdiri atas banyak suku-suku bangsa. Ya, kita ini ya banyak suku di Indonesia ini. Biarlah kita berdoa supaya ya sukacita bahkan bersorak-sorai semua suku-suku bangsa, karena Tuhan yang memerintah atas bangsa kita, Tuhan yang akan memerintah atas semua bangsa-bangsa. Karena itu jangan pernah dan lupa berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah Indonesia diberi roh takut akan Tuhan, atas presiden, wakil, semua jajaran yang ada. Kalau bangsa ini menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memerintah di atas bangsa kita, sehingga apa? Kita semua suku-suku bangsa akan bersukacita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Memang hanya pada Tuhan saja kita harus bersyukur, karena hanya Dia melakukan segala perkara yang besar atas hidup kita, bahkan atas hidup bangsa kita. Kalau sampai ini bangsa Indonesia masih dalam keadaan yang baik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang tahu bersyukur. Biarlah bangsa kita menjadi bangsa yang tahu mengucap syukur. Ya, kenapa saudara? Karena ya Tuhan sudah melakukan segala kebaikan atas hidup kita. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Ya, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena tanah di atas bangsa ini memberi hasil yang terbaik buat Indonesia. Ya, tanah di atas bangsa ini kita bisa makan, tidak berkekurangan. Indonesia tidak kelaparan. Indonesia berkelimpahan. Itu semua kan anugerah Tuhan. Ya, bangsa Indonesia juga patut bersyukur kepada Tuhan karena tanah telah memberi hasilnya. Luar biasa saudara, ketika kita ini mau sungguh-sungguh ya berserah kepada Tuhan, bahkan membawa bangsa ini kepada Tuhan, maka Indonesia sekarang ada menjadi negara yang sedang membangun swasembada pangan. Artinya apa? Ya pangan biar Indonesia itu bisa kuat sendiri, nggak usah harus diimpor. Ya, itu tujuan dari Bapak Presiden, dan kita semua juga harus mendukung untuk ya kita melihat bahwa kalau saudara punya tanah di rumah, ya mulailah belajar bertanam, ya tanam singkong, tanam jagung, ya kita menjadi bangsa yang swasembada pangan. Artinya apa? Ya di sekeliling kita sendiri itu banyak makanan. Ya, jadi kita sendiri rakyat ya makmur dan sejahtera. Kenapa? Karena tanah itu memberi hasilnya. Tapi kalau tanah tidak diolah, tidak ada hasil saudara. Saya pun belajar ya, di samping rumah saya ada tanah kosong yang tidak dipakai. Saya tanami singkong, saya tanami apa yang bisa ditanam saudara. Karena ya tanam cabai, tanam tomat. Biarlah kita ini menjadi orang yang melihat hasil dari tanah itu, karena dikatakan ya Tuhan itu yang membuat tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Tanah itu akan memberkati hasil. Makanya kenapa juga di sekolah misi, sekolah Alkitab kita diajarkan untuk anak-anak sekolah itu belajar bertanam sendiri. Sehingga nanti kalau mereka pergi di pelayanan di mana saja, ya mereka akan mulai belajar ya bertanam. Supaya apa? Kita menikmati hasil dari tanah. Tanah itu akan memberi hasil ya lewat berkat Tuhan kalau dikelola. Tapi kalau kita malas, kita nggak mau menanam juga, ya tanah itu nggak akan memberi hasil. Jadi Tuhan memberkati tanah dan tanah akan memberi hasil. Kita bersyukur Indonesia menjadi negara yang ya diberkati Tuhan tanahnya. Ya, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ya, karena Tuhan sudah memberkati kita lewat tanah, lewat bumi ini, lewat bangsa kita, tanah air kita. Maka kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya, biarlah semakin diberkati, kita semakin takut akan Tuhan. Ya, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi mari saudara, biar setiap hari demi hari kita boleh semakin hidup takut akan Tuhan, supaya anugerah Tuhan juga terus melimpah atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan yang memberkati kami, memberkati semua bangsa-bangsa, terutama memberkati bangsa Indonesia. Tanah di atas bangsa kami memberi hasil karena Tuhan yang melakukannya. Ajar kami melakukan bagian kami, tidak malas tapi kami bekerja supaya kami juga menikmati hasil. Berkati Tuhan bangsa ini, kami terus berdoa buat Indonesia. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan, termasuk Indonesia harus bersyukur pada Tuhan. Biar bangkitkan semakin banyak orang yang hidup takut Tuhan di bangsa kami. Biar bangkitkan semakin banyak orang yang berdoa buat bangsa kami. Kami sungguh-sungguh menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera, ketentraman. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Indonesia ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang bersyukur kepada Tuhan. Berkati juga Bapa untuk seluruh anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa dalam pergumulan apapun, masalah kesehatan yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan. Berkati juga yang mengalami masalah keuangan, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sanggup dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami, anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan beri juga bertemu orang yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, anak, keturunan ilahi, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, merindukan pemulihan terjadi dalam keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, bahkan keuangan dipulihkan. Tuhan, usaha pekerjaan kami, Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, biar anugerah Tuhan tercurah dan kami boleh sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, sehingga hujan pertobatan tercurah. Semakin banyak orang yang berbalik di dunia ini, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu juga, mereka yang dalam pergumulan apapun, Tuhan menjadi jawaban. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua hari ini dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Biarlah nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.